Kaisar Sihir Magic Emperor Bab 465 sampai dengan 466 Siasat Kaisar. Orang bijak langit dan bumi, 2 dari 3 naga ilahi terkuat 300 tahun yang lalu, kamu belum mati? Zhuge Changfeng tersentak, saya melihatnya sekarang, hahaha. Mata keduanya bertemu dan kesedihan menelusuri wajah mereka. Dengan kebijaksanaan yang mulia yang tak terbatas, Anda seharusnya sudah menjaga saya sekarang. Saya tahu Anda telah mengepung 200.000 orang saya. Dan ada 100.000 kavaleri Quanrong dalam perjalanan mereka, tapi mereka pasti jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi untuk itu, kamu membutuhkan pasukan, dan dari yang saya tahu, hanya Dugu Santian yang bisa melakukannya. Tapi dia keluar berurusan dengan Regent Estate dan Suofen. Zhuge Changfeng mengalihkan pandangannya dari orang bijak ke Kaisar. Yang mulia, apakah Anda memiliki kekuatan besar lainnya yang tidak saya ketahui? Kaisar menggelengkan kepalanya, Perdana Menteri Zhuge, kita sudah bertemu selama bertahun-tahun dan dengan ambisimu, tidak ada yang tidak bisa kamu temukan. Tidak mudah bagiku untuk menyembunyikan gerakan seperti itu dari tatapan matamu yang tajam. Saya juga sangat setuju. Zhuge Changfeng tersenyum, dan saya semakin terkejut dengan bagaimana Anda mendapatkan kekuatan sebesar itu. Apa yang aku lewatkan? Putra mahkota dan si gendut memandang Kaisar dengan penuh perhatian. Gerakannya terlalu tidak jelas bahkan bagi orang seperti Zhuge Changfeng untuk melihatnya terjadi. Terlebih lagi, sejak pemberontakan Pangeran Kedua, Kaisar mengalami kesulitan menghadapi Zhuge Changfeng. Namun tidak sekalipun dia mengeluarkan kartu as ini. Kecerdikan dan kelicikan yang dimasukkan ke dalamnya membuatnya menjadi orang yang berpikiran langka di dunia ini, sedemikian rupa sehingga membuat putranya merinding. Kaisar senang melihat Zhuge Changfeng menggeliat, hahaha, kamu sangat ingin tahu, tapi saya yakin ketidaktahuan adalah kebahagiaan dalam hal ini, sehingga Anda tidak merasa kesal. Apa yang bisa menyusahkan orang yang sedang sekarat? Saya hanya ingin berpisah dengan hati nurani yang bersih. Zhuge Changfeng berbicara. Kaisar berhenti sejenak, Anda memang menteri besar saya yang telah membantu saya selama beberapa dekade ini, sebagai pilar negara. Aku mengagumi ketenanganmu. Kaisar bertepuk tangan, teman-teman, tangkap mereka. Hahaha, sesuai perintah yang mulia. Teriakan familiar datang dari awan. Zhuge Changfeng bergidik dan wajahnya menunduk. Para prajurit Quanrong menunggangi binatang spiritual mereka yang mengaum, mengepung para pemberontak. Para menteri merasa lemas di depan kekuatan mereka. Bukankah Quanrong ada di pihak kita? Apa gunanya mengerahkan hewan peliharaannya ke arah kita? Touba bersaudara dan pengajar istana keluar dari lingkaran, semuanya berjalan lancar, sesuai keputusan Tuan. Tuan Muda Touba. Seorang lelaki tua berjanggut menangis pada mereka. Zhuge Changfeng tersentak, tersenyum mencela diri sendiri, Menteri Ritus, tidak ada gunanya. Mereka sudah lama menjual kami. Kami dikelilingi oleh 100.000 orang dan 50.000 pengawal yang mulia. Tepatnya 300.000. Kaisar menyela, Perdana Menteri Zhuge, Anda mendapat 100.000 kavaleri Quanrong yang menyelinap masuk, tidak bisakah saya melakukan hal yang sama? Zhuge Changfeng menghela nafas, Tuan Muda Touba, maukah Anda membantu saya memahami sesuatu? Apa yang Mulia berikan padamu? Tuan Perdana Menteri, sejujurnya, Yang Mulia menjanjikan kami tanah di utara Sungai Suli. Touba Liu Feng menjelaskan. Zhuge Changfeng merenung sambil mengerutkan kening. Ini adalah daerah yang kaya akan biji, situs langka dan 1/10 dari Tianyu. Sementara aku berjanji padamu setengahnya. Apakah kata-kataku tidak berarti apa-apa? Hahaha, Perdana Menteri Zhuge, terkadang kerjasama tidak didasarkan pada kepentingan, melainkan kemampuan. Touba Liu Feng menambahkan, Yang Mulia mengetahui semua tentang diskusi kami. Anda hanya menari mengikuti iramanya, jadi bagaimana Anda bisa sukses? Dan bahkan jika Anda melakukannya, hal itu masih menyisakan urusan menyatukan tanah sebelum Anda dapat memberikan klaim kami yang sah. Akankah 3 sekte penjaga kekaisaran mendengarkan Anda? Itu berarti manusia yang terbuang dan usaha yang sia-sia. Sementara Yang Mulia, yang mengetahui segalanya, melihat segalanya, sekte tidak punya cara untuk menyangkal perkataannya. Zhuge Changfeng mengangguk, saya mengerti, Anda sudah berpikir panjang dan keras. Sayangnya, sedikit saya. Sayang sekali. Meskipun Dugu Santian, meski kasar, setia pada suatu kesalahan. Dia tidak akan pernah menyetujuinya, kecuali jika menyangkut mayatnya. Touba Liu Feng mencibir, melirik ke arah Kaisar. Matanya mengeluarkan haus darah, segala sesuatu memiliki kebalikannya. Tampaknya Marsekal Dugu sudah berjalan terlalu lama dan membutuhkan istirahat terakhir yang layak. Zhuge Changfeng bergidik, sedih karena kesedihan, Yang Mulia, dia keras kepala tetapi dia setia kepada Anda selama ini. Bagaimana Anda bisa?
Tidak ada yang lebih setia dari Marsekal Dugu, tangan kanan dan kiriku disatukan. Hatiku sedih karena menjalankan strategi ini, tapi dia memegang 70% otoritas kekaisaran, pasukannya tiada bandingannya. Seseorang dengan kebajikan berbuat dosa saat dia menonjol, hahaha. Sambil terkekeh, Zhuge Changfeng mengeluh, semua upaya kami untuk membuat Tianyu makmur selama beberapa dekade ini terbayar dengan akhir yang buruk. Aku menerima takdirku, tapi bagi lelaki tua itu, seperti kata mereka, kebaikan pria hebat itu tidak pasti. Zhuge Changfeng menyerang sosok kesepian yang menatap ke langit. Kaisar melambai, bawa dia ke 9 penjara dingin. Pastikan dia selalu diawasi. Dipahami. Dua penjaga membawa Zhuge Changfeng pergi dan Kaisar mengalihkan pandangan tajamnya ke para penghasutnya yang memberontak. Mereka menggigil sampai ke tulang dan terhuyung mundur. Seseorang mengumpulkan sedikit keberanian untuk mengatakan, Yang Mulia, ini semua salah Zhuge Changfeng. Dia memutarbalikkan kata-kata, memaksa kita berada di jalan ini. Saya mohon Yang Mulia mengingat semua kontribusi kami di pengadilan dan mengampuni hidup kami yang menyedihkan. Kami mohon kepada Anda, Yang Mulia. Kami akan selamanya berterima kasih. Yang lain menggigil memohon. Sang Kaisar mengejek, di seluruh wilayah Tianyu, hanya Perdana Menteri dan Marsekal yang benar-benar berjuang untuk negara ini. Sementara kalian, sekumpulan anjing kampung yang kotor, jagalah dirimu sendiri saja. Dan sekarang minta ampun. Eksekusi mereka. Dipahami. Sambil membungkuk, para penjaga melangkah maju untuk menyeret tokoh-tokoh istana yang besar itu, yang sekarang menangis dan meratap. Adapun tentara pemberontak, mereka panik dengan hilangnya pemimpin mereka. Persis seperti ayam tanpa kepala. Kaisar berbicara, kalian semua adalah alat mereka, dan tidak terlalu menyalahkan mereka. Saya, yang percaya pada kebaikan manusia, akan memberi Anda kesempatan. Bersumpahlah setia dan aku akan menjadikanmu penjaga kekaisaran, melayaniku seumur hidupmu. Semua orang berlutut karena belas kasihan Kaisar yang tak terbatas. Pemberontakan besar telah runtuh saat itu juga. Kaisar mengangguk dan Tuoba Liu Feng tersenyum, selamat, Yang Mulia, dalam memadamkan pemberontakan. Berkat rahmat teman-teman Kuanrong saya berhasil. Kaisar balas tersenyum. Tuoba Liu Feng mengangguk dan mendorong adiknya ke depan, Lian Er. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku begitu yakin di Gunung Beast King? Di seluruh Tianyu, orang yang menawarkan kami dukungan tidak lain adalah penguasa negara, Kaisar. Tuoba Lian Er masih belum sadar, memikirkan semua ini terbukti sulit. Bagaimana saya bisa tahu pemimpin besar akan menggunakan kita untuk membersihkan halaman belakang rumahnya? Tuoba Liu Feng tertawa. Pengajar Kekaisaran Han Timo mengangguk, masalah ini berdampak besar sehingga hanya Kaisar kita, Saudara Tieshan, saya sendiri, dan Liu Feng yang mengetahui rahasianya. Anda tidak bisa menyalahkan dia karena tersesat. Yang lain juga ikut tertawa. Kaisar menjadi tegas, Tuan Muda Touba, bagaimana kabarnya? Yang Mulia, mengetahui bahwa dia akan menghadapi saingan lamanya Marsekal Dugu, ayah sangat ingin memulainya. Tuoba Liu Feng berbicara dengan percaya diri, Komandan Tuoba Liu Feng dari Kuanrong telah menghadapi Dugu Santian dalam 20 pertempuran dan 100 pertempuran kecil, namun semuanya berakhir seri. Mungkin kali ini akan berbeda. Pemberontakan itu hilang secepat terjadinya. Meskipun demikian, kegagalan tersebut bukan karena kurangnya perencanaan Perdana Menteri, namun karena kecerdikan Kaisar yang membuka jalan bagi jebakan tersebut. Setelah perayaan selesai, Kaisar mengeluarkan kereta selamat datang untuk Kuanrong sebagai tamu kehormatan. Tuoba Liu Feng dan kawan-kawan dengan senang hati menurutinya untuk menunjukkan rasa hormat. Melirik anak-anaknya yang tersisa, Kaisar menghela nafas. Tatapan asing di mata mereka menyayat hati bapak tua ini. Putra mahkota, Chong Er, Yongning. Kaisar memulai, apakah kalian mungkin berpendapat bahwa mengundang Kuanrong untuk berurusan dengan Zhuge Changfeng adalah noda bagi kehormatan Kekaisaran Tianyu? Itu keji dan pengkhianatan, bentak Yongning. Apa yang diketahui oleh gadis yang dilindungi? Kaisar sangat marah. Yongning menjentikan kepalanya saat dia melangkah pergi. Kaisar menggelengkan kepalanya sambil menoleh ke arah putra-putranya. Kalian berdua adalah pemimpin masa depan Tianyu. Apa pendapatmu? Ayah Kekaisaran, rencananya sangat bagus, sampai-sampai aku tidak bisa memahaminya. Putra mahkota membungkuk. Kaisar menjentikan matanya ke si gemuk, yang tersentak, ayah Kekaisaran, dengan 7 rumah yang meracuni bangsa sejak awal, semakin cepat mereka pergi semakin baik. Zhuge Changfeng dan Dugu Santian memiliki kekuatan namun tidak dapat mencapai perdamaian. Jika, demi argumen, bocor bahwa Anda menggunakan tanah kami untuk melakukannya, kemudian dinasti Yuan akan membuat rakyat Tianyu menentangnya. Kaisar Tianyu bahkan mungkin berubah. Dan oleh karena itu, informasi ini tidak akan meninggalkan tempat ini.
Siapapun yang terbukti bersalah akan digantung. Mata kaisar bersinar dan dia menghela nafas, meskipun aku tahu konsekuensi dari tindakan seperti itu, bukan? Keduanya menggelengkan kepala, kami meminta ayah kekaisaran untuk mencerahkan kami. Tuan menganut 3 ikatan dan 5 kebajikan, mengajarkan kebajikan, seperti orang lainnya. Namun ada satu aspek yang harus ditunda oleh seorang pria dan seorang tuan. Seorang manusia berjuang untuk perdamaian di bumi sementara tuan tidak dapat terbelenggu olehnya. Kaisar mengelus janggutnya, tahukah kamu milik siapa Tianyu? Keduanya membungkuk, ya, ayah kekaisaran. Tidak, itu milik kaisar. Kaisar menggelengkan kepalanya, hari ini milikku, tapi setelah aku berumur 100, itu akan diteruskan ke yang berikutnya. Dengan kata lain, milik klan Yuan. Tapi semuanya salah. Kita hanya mempunyai sedikit kendali atas apapun. 7 rumah bangsawan berpura-pura tunduk kepada kami, tapi mereka menguasai separuh wilayah. Zhuge Changfeng dan Dugu Santian mengendalikan sisanya. Dalam hal ini, klan Yuan memiliki kekuatan paling lemah. Dan semakin diperparah dengan menjadi seorang kaisar yang hanya menjaga keseimbangan kekuasaan sampai akhir hayatku. Bagaimana aturan klan Yuan ini? Putra-putranya dicekam ketakutan, wajah mereka serius. Kaisar melanjutkan, setiap generasi kaisar klan Yuan berusaha keras untuk mengembalikan Tianyu kepada penguasanya. Dan di masa saya, kesempatan itu akhirnya tiba, kesempatan yang tidak akan pernah saya tinggalkan, dengan menggunakan Quan Rong untuk mencapainya bagi 1/10 negara kita. Dan hal itu telah melenyapkan 7 rumah dan kekuasaan kedua menteri itu, menghasilkan satu-satunya pemerintahanku yang sebenarnya. Dalam hal ini, sayalah pemenangnya. Putra mahkota, Chong Er, milikmu hanya bisa menjadi milikmu dengan kedua tanganmu sendiri. Segala sesuatu yang pendek tidak ada gunanya. Kekaisaran ini mungkin menggunakan Tianyu, Anda mungkin adalah kaisarnya, tetapi itu semua hanyalah kata-kata kosong. Kami berterima kasih atas ajaran Anda. Putra-putranya membungkuk. Kaisar mengangguk. 2 minggu kemudian, di lembah yang tenang, burung-burung dan segala sesuatu meneriakkan nyanyian alam. Keheningan segera disela oleh suara gemuruh yang begitu dahsyat sehingga membuat semua burung panik. Setelah menetap, sekelompok pria berkulit hitam berbaris melintasi lembah seperti ular besar. Setiap langkah bumi bergetar, setiap langkah bumi bergerak. Sebuah kekuatan yang ditanamkan oleh gerakan sejuta orang. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua, kuat dan gagah berani, memegang pisau dingin di sisinya. Marshall. Ada tebing di kedua sisinya dan tertutup pepohonan, posisi terburuk bagi kami. Mungkin ada penyergapan di depan. Kita harus mengirim pengintai. Dugulin menasihati. Dugu Santian merenung, tidak ada yang berani menyergap kami di Tianyu. Bahkan Zhuge Changfeng dengan kebijaksanaannya yang tak ada habisnya dan pasukannya yang sedikit pun tidak. Ibu kota kekaisaran sedang dalam kekacauan dan kita tidak tahu berapa lama yang mulia bisa bertahan. Kita harus menyerang, menyergap atau tidak. Tingkatkan kecepatan sepertiga. Kita harus mencapai ibu kota kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Dipahami. Dugulin menyampaikan perintah dan pasukan segera tiba di tengah lembah. Ledakan besar menggetarkan langit dan kilatan cahaya aneh menyingkapkan kilat yang menghubungkan langit dan bumi dalam unjuk kekuatan yang tak terkendali. Api yang membakar jatuh ke lembah seperti naga dan menjatuhkan pasukan, membawa serta ribuan tentara yang melolong karena panas. Dugu Santian berteriak, ini jebakan. Kami sedang disergap. Marsekal, perintah. Suara mendesing. 4 harimau Tianyu berada di hadapan Marshall dalam busur. Para prajurit tetap tenang bahkan ketika ribuan rekan seperjuangan mereka tewas. Inilah keberanian tentara Dugu, tak tergoyahkan dalam kematian, tak terpatahkan dalam pertempuran. Sepasang mata dingin menatap mereka dari antara pepohonan. Dugu Santian, saya mungkin memenangkan pertempuran ini, tapi itu tidak memberi saya kehormatan. Meski begitu, aku tetap ingin menjadi orang yang menebasmu. Bersiap untuk bertempur. Trik ini tidak akan membuat orang tua itu takut. Dipahami, hutan meledak. Melihat kilat yang berkelap-kelip, api yang membakar, Dugu Santian meraung, hahaha, Zhuge tua itu bahkan telah bergerak melawanku sekarang. Sekembalinya aku, kekuranganku dalam akal-akalan, akan kukompensasi di medan perang. 4 harimau Tianyu, formasi ular. Lewati, Dugu Santian mendengus. Dipahami. Harimau itu masing-masing mengambil 1 divisi. Seorang prajurit lemah sendirian, tetapi bekerja sama, Yuan Qi menyatu membentuk unit yang kohesif, melindungi pasukan. Tidak ada kilat atau nyala api yang menyentuh mereka. Harimau mengaum dan pasukan berpencar menjadi ular-ular ke segala arah, dengan mudah melewati panas dan petir. Di tempat yang aman, mereka berkumpul kembali, dengan tidak satupun kekalahan. Dugu Santian mengayunkan pedangnya, melihat sekeliling, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan tipuan seperti itu. Keluarlah jika kamu berani. Mengaum. Raungan binatang buas mengguncang langit dan mengguncang bumi, itu. Gemuruh.
Dengan getaran yang lebih kuat dari barisan pasukan sebelumnya, segerombolan makhluk spiritual mulai terlihat. Mereka juga bukan makhluk spiritual biasa, tapi membawa prajurit lapis baja. Dugu Santian bisa mengetahui tampilan itu dari mana saja. Pasukan binatang Kuanrong? Apa yang mereka lakukan di sini, dan masih banyak lagi yang melakukan hal lain? Dugu Lin bertanya. Dia bukan satu-satunya yang penasaran. Dugu Santian mengertakkan gigi. Zhuge Changfeng yang malang itu menjual negaranya. Membiarkan pasukan ini berjalan tanpa terkendali, itu akan membantai orang-orang dan menghujani Tianyu. Bajingan busuk itu bahkan telah menyisihkan manusia demi dunia. Apakah dia tidak peduli dengan murka surga? Marsekal, ada pengkhianatan. Bahkan Perdana Menteri pun tidak akan berani membiarkan Kuanrong masuk ke Tianyu secara terbuka dan tidak terdeteksi juga. Bahkan belum ada kabar dari perbatasan. Dugu Feng mengerutkan kening. Kecurigaan Dugu Santian semakin besar, tapi dia tidak punya waktu untuk mengungkapnya. Pasukan binatang buas ada di depan mereka dan bahkan jumlah mereka pun tidak terbukti membantu mereka di sini, tanpa dukungan dari barisan.